dengan Bu Guru dalam mata pelajaran IPS ya kali ini. Dan sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Untuk sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa ya. Selanjutnya sebelum memasuki kegiatan inti, Bu Guru absen kalian terlebih dahulu ya. Hari ini masuk semua tidak ya? Tidak. Absen dulu ya. Alia, Anissa Nur Fadila, Aisyah, Azhara, Dava, Hardeka, Istiqomah, Jeki, Mega, Muhammad Taman. Ya, Taman kenapa ini? Sakit. Ya, kita doakan bersama-sama ya supaya Taman cepat sembuh, cepat beraktivitas kembali seperti sedia kala, kembali di tengah-tengah kita dalam kegiatan pembelajaran. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini ya, kalian kan sudah kelas 9 ya. Kelas 9 yang sebentar lagi itu akan menempuh ujian sekolah. Untuk itu ya belajarnya itu harus lebih ditingkatkan, harus lebih bersemangat. Kalian itu kan bisa belajar dari berbagai sumber ya, tidak hanya terpaku pada buku paket dan LKS saja. Kalian juga bisa belajar melalui internet. Apalagi di era pandemi seperti sekarang yang efeknya luar biasa ya, termasuk efek yang kita rasakan dalam pembelajaran ya. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M ya. Selalu mencuci tangan, kemudian menjaga jarak dan memakai masker ya. Kalian di sini sudah melaksanakan 3M itu sudah pakai masker semua ya. Walaupun di sini Bu Guru pakai masker, tapi Bu Guru sedang di depan kalian, mohon maaf sementara maskernya Bu Guru lepaskan dulu seperti ini ya, nggak apa-apa ya. Iya, jadilah kalian itu pelajar ya, pelajar yang mandiri. Mandiri dalam artian itu apa-apa bisa sendiri ya, tidak mandi sendiri saja ya, mengerjakan tugas sendiri, jangan mengandalkan nyontoh teman ya, sudah tidak zamannya. Jadilah pelajar yang berkarakter ya. Untuk itu sebelum memulai kegiatan inti supaya lebih semangat, kita tepuk PPK dulu ya. Silakan kalian berdiri semua. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Oke, silakan duduk kembali ya. Untuk pertemuan minggu lalu ya, masih ingat kita sudah mempelajari tentang globalisasi impact ya. Jadi impact itu pengaruhnya luar biasa ya, apalagi bagi kita sebagai seorang pelajar ya, kalian khususnya. Tentu perkembangan impact itu membawa dampak bagi kehidupan kita ya. Ada yang bisa memberikan contoh terkait manfaat impact ya bagi seorang pelajar. Oh iya, Alia coba. Jadi kita sebagai pelajar bisa menggunakan impact itu terkait dengan penggunaan handphone ya, mencari materi, mempermudah kita untuk mencari hal-hal yang belum kita tahu, yang mungkin berada di buku atau belum dijelaskan. Iya, betul sekali, tepuk tangan. Betul sekali ya, dari kita sebagai seorang pelajar ya, kalian itu bisa memanfaatkan impact
Ya, khususnya handphone itu tidak hanya untuk WA saja, ya tidak hanya buat Facebookan saja, tapi bisa untuk mencari materi. Kalian bisa memperluas wawasan kalian ya dengan mencari sumber belajar di internet seperti itu. Ya, baiklah, untuk pertemuan hari ini ya kita akan belajar tentang ini ya, globalisasi transportasi dan jenis alat transportasi ya. Nah, pada pembelajaran kali ini diharapkan yang pertama kalian itu dapat mendeskripsikan pengertian transportasi, yang kedua dapat mengidentifikasi jenis alat transportasi, yang ketiga dapat menganalisis pengaruh perkembangan alat transportasi bagi kehidupan, kemudian dapat menganalisis pengaruh perkembangan layanan jasa alat transportasi di Indonesia, kemudian dapat membandingkan kelebihan dan kekurangan jenis alat transportasi, baik itu alat transportasi tradisional maupun modern. Kemudian nanti kalian diskusi dan di akhir kegiatan nanti Bu Guru tugaskan kalian untuk membuat mind map atau peta konsep. Dulu waktu kelas 8 Bu Guru sudah pernah menugaskan kalian untuk membuat mind map ya, masih ingat tidak? Masih. Ya bagus ya kalau masih ingat. Jadi nanti kalian sesuai dengan kreativitas kalian ya, tuangkan ide kalian yang seunik dan sekreatif mungkin. Ya, itu nanti penjelasan lebih lanjutnya akan Bu Guru jelaskan di akhir kegiatan. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada penilaian yang harus kalian ketahui. Jadi Bu Guru di sini itu tidak hanya menilai dari tes tertulis saja, tapi ada penilaian sikap, ya, penilaian keterampilan nanti kaitannya dengan diskusi dan presentasi kelompok, dan ada penilaian terkait tugas yang nantinya Bu Guru berikan. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan? Tidak. Belum ya? Ya, baiklah, kita lanjutkan. Nah, ini ya. Nah, dalam kegiatan kita nantinya kita akan berdiskusi kelompok ya. Bu Guru sudah membagi kalian ke dalam 3 kelompok ya. Ada kelompok 1 itu kelompok darat, kelompok 2 kelompok laut, dan yang ketiga ada kelompok udara. Nanti silahkan kalian bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Ya, silakan untuk berpindah sesuai dengan kelompoknya. Baiklah, kalian sudah sesuai dengan kelompok ya yang Bu Guru bagikan ya. Ya, kira-kira ada yang tahu kenapa Bu Guru namanya kelompok kalian kok namanya darat, namanya laut, namanya udara? Ada yang tahu kira-kira? Tidak. Oh tidak, belum mungkin ya? Ya. Jadi Bu Guru menamakan kelompok kalian ini karena sesuai dengan topik yang akan kita bahas, yaitu tentang jenis alat transportasi. Ya, kalian bisa perhatikan di sini ya. Ibu Guru punya gambar ini, gambar apa? Ya, kalian amati dulu ya. Coba dari gambar ini apa yang muncul di benak kalian kira-kira? Alat transportasi. Iya, betul sekali Mbak Anissa ya. Ya, ada 3 alat transportasi pada tayangan yang Bu Guru sajikan ya. Yang pertama itu yang atas sendiri itu gambar apa itu? Pesawat terbang. Kalau pesawat terbang itu jalurnya berarti udara. Nah, kemudian bawahnya pesawat itu ada gambar apa? Yang kapal. Kalau kapal itu jalurnya laut atau air. Kemudian yang paling kanan sendiri ini becak. Kalau becak itu jalurnya darat. Kemudian ini bisa digerakkan itu pakai tenaga
manusia. Kalau yang dua ini kan pakainya tenaga mesin ya. Selanjutnya ya. Ini. Apa ini ya? Gambar apa ya? Kok kalian bisa tahu? Ya, bisa ya. Pinter kalian kan anak-anak luar biasa ya. Jadi gambar apa ini tadi? Alat transportasi dulu dan sekarang. Ya karena aku yang dulu bukanlah yang sekarang ya. Ada perubahan di sini ya. Kira-kira ada apa permasalahan yang muncul apa tidak di pikiran kalian lihat gambar ini? Itu sih gambar apa ya? Ya tadi sudah dijawab, gambar tentang alat transportasi dulu dan sekarang. Tapi dari gambar tersebut bisa diperluas ya, diperluas mungkin kaitannya dengan pengaruhnya, modelnya, ya, pengaruh positif negatif yang ditimbulkan ya. Nanti kalian bersama dengan kelompok untuk menuliskan permasalahan di buku masing-masing. Nanti salah satu dari kalian untuk mewakili menuliskan di papan tulis. Seperti itu ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nah, kemudian ya sembari berdiskusi untuk menemukan pertanyaan atau permasalahan terkait gambar, Bu Guru akan bagikan lembar kerja ya. Lembar kerja bentuknya seperti ini. Nanti jangan lupa dituliskan nama kelompoknya siapa saja seperti itu ya. Bu Guru selain membagikan LKPD juga akan membagikan amplop di sini ya. Kira-kira amplopnya isi apa ini amplop yang Bu Guru bagikan ya? Uang. Boleh, kalau uang tak Bu Guru belum gajian ya, belum bisa bagiin uang ke kalian ya. Nah, di sini itu ada amplop yang berisi gambar. Nah, gambar ini terkait dengan yang akan kita diskusikan ya, berupa masalah yang nanti kita bersama-sama cari solusi dan pemecahannya. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Guru bagikan ya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti bersama dengan kelompoknya kalian diskusikan pemecahan masalahnya. Kemudian sudah muncul masalah apa belum? Sudah. Oh iya. Bu Guru harap perwakilan dari tiap kelompok untuk dapat menuliskannya di papan tulis. Ya, kelompok mana yang sudah siap? Ya. Oh iya, kelompok 1 luar biasa Mas Jeki. Silakan. Oke, ini pertanyaan dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk Mas Jeki. Selanjutnya kelompok 2. Oh iya, Mbak Zahra, silakan. Sembari teman kalian menuliskan permasalahan, kalian bisa sembari memecahkan dengan berdiskusi ya dengan kelompok kalian.
dijumpai dari gambar yang Bu Guru sajikan tadi. Yang terakhir kelompok 3 sudah siap? Iya, silakan. Oh, ini diwakili oleh Mbak Aisyah ya, Mbak Aisyah Fakih, silakan. Oke ya, di sini kita sudah ya menemukan masalah ya. Padahal kalau manusia punya masalah mumet ya, tapi kita di sini bersama-sama untuk memecahkan ya, memecahkan yang menjadi pertanyaan dari kalian ya. Kita bahas dulu tadi yang pertama ya, pertanyaan dari kelompok 1. Ini pertanyaannya luar biasa sekali ini. Ya, dari yang diwakili Mas Jeki tadi, apa yang dimaksud dengan globalisasi transportasi ya? Tadi Bu Guru sudah ada tayangan gambar ya, secara tidak langsung kan kalian pasti sudah pintar menyimpulkan ya. Itu kan ada perkembangan dari zaman dulu dan zaman sekarang. Nah, berarti kalau globalisasi transportasi itu yang bagaimana ya intinya ya? Mungkin ada yang bisa membantu menjawab? Oh iya, Mbak Sandra silahkan. Globalisasi transportasi adalah suatu proses berkembangnya suatu kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Luar biasa. Iya, betul sekali yang disampaikan Mbak Sandra. Globalisasi transportasi itu adalah suatu perkembangan kendaraan yang digunakan untuk mengangkut barang atau memindahkan manusia dari tempat satu ke tempat yang lain. Bisa dipahami semuanya ya? Bisa. Ya. Kemudian ini poin yang kedua, manfaat apa saja yang kita rasakan dari perkembangan alat transportasi? Ada yang bisa membantu menjawab? Oh iya, Mbak Isti silakan. Mempermudah perpindahan penduduk. Iya, mempermudah perpindahan penduduk. Ada lagi? Ada lagi yang bisa memberikan pendapat? Selain mempermudah perpindahan penduduk? Ya, Mbak Fakih? Memudahkan distribusi barang dan jasa. Iya, mempermudah distribusi barang dan jasa. Coba satu lagi. Ada yang bisa memberikan contoh? Apa? Oh iya, Mbak Zahra. Mempermudah serta mempercepat perjalanan seseorang. Iya, pinter sekali ya. Mempermudah dan mempercepat perjalanan seseorang. Ini kaitannya dengan menghemat waktu. Betul sekali tadi yang disampaikan teman-teman kalian ya. Kita simpulkan manfaat dari perkembangan alat transportasi itu yang pertama sudah pasti mempermudah perpindahan penduduk ya dari satu tempat ke tempat yang lain. Mempermudah pendistribusian barang, menghemat waktu, kemudian menghemat tenaga juga. Ya, sudah dibahas untuk yang kedua, sekarang yang ketiga. Nah, yang ketiga ini luar biasa ini pertanyaannya. Tadi siapa yang maju? Oh iya, Mbak Aisyah, luar biasa sekali pertanyaannya ya. Dampak positif dan negatif apa saja yang ditemui dari perkembangan alat transportasi bagi kehidupan? Nah, itu ya sesuai apa yang sudah Bu Guru bagikan kalian ya, yang di dalam amplop. Coba nanti amplopnya dibuka. Dibuka amplopnya ya, di situ ada gambar ya. Kalian diskusikan dengan kelompoknya gambar, ada 6 gambar ya yang Bu Guru berikan ya. Ya, nah gambar itu
sudah punya apa ini namanya? Punya lembar kerja jumbo ya. Di sini nanti kalian menempelkan di sini ya. Ya. Untuk kalian sudah selesai? Sudah. Ya. Siapa yang akan bersedia maju? Saya. Yang minta maju semua ya. Biar adil urutan saja ya. Iya. Dari kelompok 1 silahkan siapa yang mewakili? Oh, Alia Mabruroh ini yang mewakili ya untuk kelompok 1. Ya. Ya, kalian juga bisa sambil mencocokkan kira-kira gambarnya Alia itu benar apa enggak ya, itu termasuk gambar dampak positif apa negatif ya. Nah, ini Bu Guru tanya ya, Mbak Alia sebentar ya. Kenapa kok gambar ini kamu tempelkan di kolom positif? Itu alasannya apa? Karena di gambar itu kan terlihat ada beberapa orang dan beberapa bus, jadi bisa mempermudah mobilitas penduduk dari satu tempat. Iya, pintar banget ya Alia ya, luar biasa ini mempermudah ya, mempermudah mobilitas. Betul sekali ya gambarnya ya. Kelompok lain setuju ya? Iya. Terus ini yang kedua. Yang itu karena di situ terlihat pada gambar ada tulisan maaf premium habis, jadi dapat menyebabkan sumber daya alam itu semakin cepat habis. Iya, betul sekali ya, jawabannya sangat luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan untuk duduk kembali ya. Selanjutnya kelompok 2. Ya, siapa yang mau mewakili maju? Ya, Hardeka silakan. Ya, kenapa kok Mbak Deka menempelkan gambar ini di kolom positif? Balasannya apa? Karena itu mempermudah pendistribusian barang. Iya, betul sekali ya. Gambarnya gambar truk ngangkut semen, berarti mempermudah pendistribusian barang. Terus ini? Kenapa negatif? Karena itu Iya. menimbulkan kemacetan. Iya, kalau semua orang menggunakan kendaraan pribadi sendiri-sendiri sudah otomatis menimbulkan kemacetan lalu Dan lintas. asal kendaraan juga menimbulkan polusi udara. Iya, betul sekali. Luar biasa jawaban Mbak Hardeka. Betul sekali. Silakan kembali duduk, Mbak. Nah, ini kelompok bontot, ini kelompok terakhir ya. Kelompok 3 diwakili oleh siapa? Oh iya, Mbak Istiqomah silakan. Nah, kenapa kok Mbak Istiqomah kok nempelkan gambar ini di kolom positif, Mbak? Karena mempermudah interaksi antar penduduk. Iya, Mbak, pinter ya, mempermudah di situ kan terlihat jelas ya orang sedang berinteraksi antara penumpang satu dengan penumpang lainnya. Kemudian ini, Karena menyebabkan polusi udara. Iya. Sebab kualitas nafas. iya betul sekali ya, menimbulkan polusi atau pencemaran udara. Luar biasa Mbak Isti. Silahkan duduk kembali ya. Nah, dari kelompok 1, 2, 3 semuanya sudah secara singkat ya, secara singkat menjelaskan ya, sudah membantu untuk mengidentifikasi gambar yang termasuk dampak positif dari pengaruh perkembangan alat transportasi dan yang negatif. Nah ini kan baru presentasi secara singkat tadi ya. Nah ini untuk menyimpulkan apa yang sedang kita bahas ya, Bu Guru di sini sudah punya apa ini namanya? Kocokan. Ya, kira-kira kocokannya siapa ini yang dapat arisan ini ya? Iya, coba ya Bu Guru kocok ya. Ini siapa yang keluar? Ya. Nah, ternyata yang dapat door prize ini adalah kelompok 3 ya. Jadi kelompok 3 mempresentasikan ya hasil ya, kesimpulan dari apa yang sudah didiskusikan tadi terkait dengan pengaruh ya atau dampak positif dan negatif perkembangan alat transportasi. Silakan kelompok 3 untuk dapat mempresentasikan ke depan kelas. Nanti kelompok yang
akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengaruh perkembangan alat transportasi bagi kehidupan. Oke, jadi di sini kami akan menjelaskan kembali apa yang telah dipresentasikan secara simak oleh teman-teman semuanya tentang pengaruh perkembangan alat transportasi bagi kehidupan. Jadi, pengaruh perkembangan alat transportasi bagi kehidupan dibedakan menjadi dua, positif dan juga negatif. Pengaruh positif yang pertama, menunjang mobilitas penduduk. Kemudian yang kedua, memudahkan distribusi barang dan juga jasa. Dan yang ketiga, memudahkan interaksi antar penduduk. Kemudian apa saja sih pengaruh negatifnya? Pengaruh negatifnya yang pertama adalah polusi atau pencemaran udara. Kemudian yang kedua, kemacetan lalu lintas. Terus yang ketiga, menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, contohnya BBM. Sekian presentasi. Iya. Ada yang mau bertanya? Saya. Oh iya, dari kelompok 2. Siapa? Silakan. Ya, saya mau bertanya, upaya untuk meminimalisir penggunaan SDA supaya ketersediaannya tetap ada dan tidak sporadis itu bagaimana? Oke, di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk berusaha menjawab pertanyaan dari saudara Bapak. Untuk meminimalisir penggunaan BBM, kita bisa berjalan kaki untuk menempuh perjalanan yang cukup dekat. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kendaraan transportasi umum. Terus yang ketiga, kita bisa menggunakan alternatif lain seperti CNG atau compressed natural gas. Oke. Apakah sudah cukup? Cukup sekali. Bisa diterima Mas Java? Bisa, Bu. Ya, alhamdulillah ya. Kemudian ada yang bertanya kembali? Saya. Oh iya, dari kelompok 1, Mbak Anissa, silakan. Jadi perkembangan alat transportasi sekarang sudah sangat modern dan menurut kelompok Anda terkait dengan adanya perkembangan layanan jasa transportasi Gojek membawa manfaat apa saja bagi kita? Ya, saya mewakili kelompok kami. Untuk layanan jasa transportasi Gojek memberikan banyak sekali manfaat bagi kita. Salah satunya memudahkan kita untuk melakukan perpindahan dari satu tempat tanpa bersusah payah mencari tukang Gojek, karena kita sudah memesan melalui aplikasi sehingga tukang Gojek yang akan menghampiri kita tidak usah mencari-cari. Bisa diterima Mbak Anissa? Bisa. Ya. Jadi ya sedikit Bu Guru simpulkan di sini ya, dari apa yang sudah dipresentasikan kelompok 3 ini sudah bagus, luar biasa sekali ya. Betul sekali untuk pengaruh positif dan negatifnya tadi ya. Antara lain yang pertama dapat mempermudah mobilitas penduduk, kemudian mempermudah interaksi ya, kemudian dapat mempermudah pendistribusian barang. Itu untuk pengaruh positifnya. Untuk pengaruh negatifnya yang pertama itu mengakibatkan menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, kemudian menimbulkan kemacetan lalu lintas dan menimbulkan pencemaran atau polusi udara. Dari apa yang ditanyakan tadi oleh kelompok 2 dan kelompok 1, Bu Guru kira itu sudah sangat jelas ya. Kemudian selanjutnya silakan Mas Megar ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali presentasinya tadi ya, sudah sangat jelas ya, penyampaiannya juga sudah sangat bagus ya. Kira-kira dari apa yang sudah disampaikan diwakili oleh teman kalian bisa diterima dengan baik oleh kalian? Bisa dipahami? Bisa. Apakah ada pertanyaan sebelum Bu Guru lanjutkan? Belum. Oh, ya belum. Nah, di sini untuk mengukur seberapa jauh pemahaman kalian pada apa yang sudah disampaikan tadi ya, Bu Guru akan membagikan lembar jawab yang harus kalian kerjakan secara mandiri ya. Jadi pelajar yang hebat, yang berkarakter itu salah satunya adalah pelajar yang mandiri ya. Di sini ada 5 soal uraian yang harus kalian kerjakan ya. Jawabnya juga sendiri-sendiri ya, nggak boleh contoh-contohan, pokoknya percaya dengan kemampuan sendiri. Nah, sebelum Bu Guru bagikan LKPD, silahkan dari perwakilan tiap kelompok untuk mengumpulkan hasil diskusinya tadi ya. Belum dikumpulkan, silahkan ya, perwakilan saja salah satu untuk mengumpulkan
24. Guru harapkan tuntas KKM semua. Silakan dikerjakan ya, 5 menit cukup ya untuk mengerjakan. Cukup. Ya. Ya, kalian mengerjakannya itu ya bisa lihat di LKS, jawabannya ada, di buku paket ada, atau bisa ditambahi ya, cari di sumber ajar yang lain kan ada ya, kalian juga punya bukunya yang pinjam dari perpustakaan ya. Iya, bisa dibuka itu buku paketnya halaman 122, di situ kan ada itu ya. Tinggal kalian mengerjakannya itu harus bersungguh-sungguh ya. Baiklah, 5 menit sudah berlalu. Apakah kalian sudah selesai semuanya? Sudah. Alhamdulillah, kalau sudah semuanya berarti sekarang tinggal kita bahas ya bersama-sama. Nanti sekalian dimasukkan ke daftar nilai ya. Nah, kalau kalian nggak mengerjakan sungguh-sungguh itu nanti rugi karena satu skornya itu tiap nomornya itu besar itu loh, skornya 20. Nah, kalau kelewatan satu nomor saja nanti nilainya bagaimana ya? Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, siapa yang akan mencoba menjawab? Oh ya, Mega saja yang belum pernah ya. Ya. Nomor 1 Mas, dibaca jawabannya apa? Jelaskan apa yang dimaksud transportasi. Iya. Transportasi perpindahan antara manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Iya, betul sekali jawaban Mega. Skornya 20 ya, kalau jawabannya seperti itu ya, silakan diberi skor juga di sampingnya. Yang kedua, siapa yang mau menjawab? Oh ya, Java ya, Java yang tadi sudah masuk dari tadi, silakan. Jawabannya adalah alat transportasi darat, contohnya mobil, motor, beca. Alat transportasi air, contohnya kapal, sampan, perahu. Alat transportasi udara, contohnya pesawat, terbang, helikopter. Ya, luar biasa lagi Java. Jawabannya sama semua apa tidak ini? Iya. Oh, setuju semua. Iya, ada yang beda? Tidak. Oh, tidak. Ya, berarti ya kita lanjutkan ya. Nomor 3 sekarang. Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Oh iya, Jackie. Ya, Jackie coba cek. Mempermudah melakukan mobilitas atau perpindahan tempat. Ya. Mempersingkat waktu tempuh, menghemat tenaga. Iya, betul sekali ya. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Betul sekali jawaban dari Mas Jackie, luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Skornya sama 20 juga kalau seperti itu. Selanjutnya nomor 4. Oh, udah. Mbak, ini Aisyah dulu ya tadi yang mengajukan tangan ya. Silakan Aisyah. Analisislah manfaat yang dapat kita peroleh dari adanya layanan jasa transportasi pada gambar tersebut. Ya. Adanya layanan jasa transportasi Gojek memberikan banyak manfaat bagi kita. Salah satunya, kita bisa mudah bepergian dengan langsung, bisa memesan di aplikasi tanpa harus pergi mencari, tetapi menghampiri kita di tempat pemesanan. Lebih aman karena pemesanan tercatat di aplikasi praktis. Iya, dan lebih praktis ya tentunya, luar biasa ya. Kalau seperti itu jawabnya skornya juga 20 ya. Dan yang terakhir ini, terakhir siapa yang mau menjawab ini? Saya. Oh iya, Deka, silakan. Perhatikan gambar di bawah ini. Bandingkan kelemahan dan kelebihan alat transportasi pada gambar di atas. Pada gambar pertama itu gambar delman, gambar kedua itu metode. Delman, kelemahan waktu tempuh lama, sulit mengendalikan kecepatannya. Kelebihannya itu ramah lingkungan dan tidak menimbulkan polusi.
Sepeda motor kelemahan menimbulkan polusi udara dan lebih boros karena menggunakan bahan bakar. Iya, luar biasa ya. Luar biasa jawabannya. Kelebihannya itu waktu tempuh cepat ya, menghemat tenaga juga ya. Itu untuk kelebihannya. Kalau kelemahannya itu boros, memang lebih boros itu betul sekali ya. Boros karena menggunakan bahan bakar. Ya, tepuk tangan. Ya. Selanjutnya Bu Guru akan memasukkan ke daftar nilai ya nanti. Kalau hanya menyebutkan kekurangannya. Oh iya, ada yang beda ternyata Mbak Anissa tadi tidak langsung menyampaikan ya. Jadi kalau hanya menyebutkan kekurangannya saja atau kelebihannya saja berarti itu nilainya setengahnya, berarti skornya 10 juga. Iya. Silakan dihitung, kemudian nanti Bu Guru panggil satu-satu ya untuk dimasukkan ke daftar nilai ya. Alia 100, Anissa 90, Aisyah 100, Azara, Jafar, 100. Hardeka, 90, Istiqomah, Jackie, 100. Mega. 100. Alhamdulillah ya. Jadi untuk penilaian yang sudah dikerjakan kalian ya secara mandiri, alhamdulillah mencapai target sesuai yang kita harapkan semua ya, tuntas KKN semua. Alhamdulillah, berarti ya kalian paham ya apa yang sudah kita pelajari bersama ya. Nah, sekarang ya dari apa yang sudah kita pelajari panjang lebar, adakah dari kalian yang bisa menyimpulkan apa saja sih yang sudah kita pelajari pada hari ini? Oh iya, Mbak Hardeka lagi, silakan Mbak. Apa saja Mbak kita sudah belajar apa materi hari ini? kesimpulan pembelajaran pada hari ini itu kita dapat mengerti pengertian globalisasi transportasi. Iya, pinter. Terus Terus? kita jadi tahu manfaat perkembangan transportasi. Iya. Dan juga pengaruh penggunaan transportasi bagi kehidupan. Iya, betul sekali. Ada 3 poin pada kegiatan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu kita jadi mengetahui apa itu globalisasi transportasi. Kemudian yang kedua, manfaat alat transportasi bagi kehidupan kita. Kemudian pengaruh atau dampak positif dan negatif dari perkembangan alat transportasi bagi kehidupan. Ya, sudah jelas semuanya? Sudah bisa dipahami? Bisa. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Senang seperti Senang. senang. Alhamdulillah senang. Bu Guru mengajarnya itu terlalu cepat tidak ya? Tidak. Bu Guru asik tidak ya? Ya. Terus apa yang disampaikan tadi bisa dipahami kalian dengan jelas tidak? Bisa. Alhamdulillah ya. Jadi dari ya apa yang sudah kita pelajari itu sudah dipresentasikan tadi oleh bantuan kelompok 3. Kita sekarang jadi paham, jadi tahu ya apa sih dampak negatif dan positif dari perkembangan alat transportasi. Ya, kita simpulkan bersama dampak positifnya tadi 1. Iya, mempermudah mobilitas. Yang kedua, ya, mempermudah distribusi barang. Yang ketiga, mempermudah interaksi. Hebat, luar biasa. Sekarang dampak negatifnya menyebabkan pencemaran udara. Yang kedua, ya, kemacetan lalu lintas. Yang ketiga, Mas, iya, sumber daya alam menipis. Ya, itu kita sudah menyimpulkan bersama-sama dari permasalahan yang kita temukan pada pembelajaran hari ini. Ya, selanjutnya ya Bu Guru punya oleh-oleh ini untuk kalian ya. Oleh-olehnya adalah ini, seperti yang sudah Bu Guru sampaikan tadi, membuat peta konsep atau mind map ya. Karena tugas kalian adalah membuat tentang jenis-jenis alat transportasi dan contohnya, kalian sesuai dengan ide dan kreativitas kalian. Ya, kalian bisa gambar mobil, di situ ditulisi alat transportasi darat dan sebagainya. Ya, terkait untuk tugas mind map ini ada pertanyaan apa tidak? Tidak. Ya, bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, nah, untuk tugas mind map ini dikumpulkan untuk pertemuan
belajar dari awal dengan Bu Guru, ya. Ingat pesan Bu Guru, kalian hendaknya itu jadi pelajar yang berkarakter, ya, yang mandiri, ya, yang jujur, yang disiplin, ya, supaya kita lebih semangat. Kita salam PPK dulu ya. Yo, salam PPK. Salam. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya. Ya, demikian untuk pembelajaran pada hari ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Untuk pertemuan selanjutnya, kalian akan belajar tentang manfaat globalisasi dalam berbagai bidang kehidupan. Ya, kalian nanti bisa mencari sumber belajar di internet ya, dengan mengetik di Google ya tentang manfaat globalisasi transportasi bagi kehidupan. Nah, di situ banyak. Ya, biar ada gambaran supaya pertemuan selanjutnya kalian itu sudah hebat. Ya, demikian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu. Silakan untuk ketua kelas kembali memimpin. Untuk mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Selesai.